Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 11 TKJ? Hari ini Pak Toto akan menjelaskan atau memberi materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Hari ini hari Kamis pukul 9, insya Allah sampai pukul 10.30. Oke, untuk hari ini kalian persiapkan untuk buku tulis dan alat tulisnya seperti biasa. Saya akan melanjutkan dulu terkait dengan materi minggu kemarin, ya. Poin yang terakhir kalau nggak salah yaitu tentang media transmisi. Media transmisi di sini di dalam jaringan komputer tidak lain yaitu tentang pengkabelan, ya. Jadi di sini kita akan mempelajari atau akan mengenalkan beberapa jenis kabel jaringan. Yang pertama ada yang namanya tin Ethernet, ya, biasa disebut Tinet. Memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif murah. Panjang kabel tin koaksial atau biasa disebut RG58 ini antara 0 meter atau setengah meter sampai 185 meter dalam satu box. 185 meter ini bisa dibuat sebuah jaringan kira-kira mengampu sekitar 30 komputer. Nah, jenis kabel atau bentuk kabelnya dari Tinet itu sendiri yaitu seperti ini, ya. Jika dikupas akan berbentuk seperti ini, dan lapisan-lapisan yang ada di Tinet, ya, yaitu yang paling luar di sini ada outdoor jacket, ya. Di dalamnya atau lapisan di bawahnya ada yang namanya blended copper shielding. Kemudian yang putih ini berbahan plastik, ya. Kemudian lanjut yang paling dalam atau paling bawah yaitu copper konduktor. Nah, ini jika di foto yang paling kanan ini jika diberi sebuah konektor, ya, konektor ini sendiri namanya BNC, seperti itu. Oke, ya, bisa kalian amati bentuk kabelnya seperti ini. Saya lanjutkan jenis kabel yang lain yaitu ada TIC Ethernet, ya, disingkat dengan TICnet biasanya. Dengan TICnet jumlah komputer yang dihubungkan lebih banyak dan jarak antar komputer dapat diperbesar atau diperlebar. Tetapi biaya pengkabelan ini lebih mahal dan relatif lebih sulit dibanding Tinet yang sebelumnya. Pada TICnet karena masih perlu digunakan transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan. Ya, bentuk kabelnya digambarkan seperti ini dan lapisan-lapisannya hampir sama seperti Tinet, ya, tapi di sini ada aluminium foilnya, ya, bedanya. Untuk yang lain hampir sama dengan Tinet. Saya lanjutkan. Jenis kabel yang ketiga ada yang namanya Twisted Pair Ethernet. Twist 2, ya.
kabel Twisted Pair Ethernet mirip dengan kabel telepon. Kalau kalian bisa mengamati dan pernah menjumpai kabel telepon rumah, ya, jenisnya yaitu Twisted Pair. Ada dua jenis untuk Twisted Pair Ethernet. Yang pertama ada STP, Shielded Twisted Pair. Yang kedua ada UTP, ya, yang biasa kita kenal dengan kabel LAN, ya, Unshielded Twisted Pair. Gambar kabelnya seperti ini. Yang atas ini jenisnya UTP, ada 8 warna, ya. Kemudian yang bawah ini ada STP kabel. Ya, bedanya kalau STP dibalut oleh aluminium foil di sini. Oke, saya lanjutkan untuk jenis kabel yang terakhir, yaitu ada kabel fiber optik. Jaringan yang menggunakan FO atau fiber optik biasanya perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena harga dan proses pemasangan lebih sulit. Namun jaringan FO dari segi kecepatan tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media fiber optik lebih dari 100 MB per second dan bebas pengaruh lingkungan. Ya, karena kenapa harganya lebih mahal? Karena memang untuk bahan materialnya sendiri itu masih tinggi harganya, ya, seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak provider internet itu menggunakan jenis kabelnya FO, karena untuk kebutuhan internet sekarang kan semakin besar. Jadi kebanyakan provider di Indonesia sudah banyak menggunakan fiber optik. Oke, itu 4 jenis media transmisi, ya, kalian pahami betul. Nah, ini karena materi lanjutan dari minggu kemarin. Oke, media transmisi sudah. Kemudian saya lanjutkan untuk materi tambahan hari ini untuk TJBL, yaitu materinya merancang jaringan WAN. Dalam merancang jaringan WAN, ini kita membutuhkan peralatan-peralatan yang sangat banyak sekali. Apalagi kita ketika akan membuat atau membangun sebuah jaringan. Peralatan yang sangat banyak sekali dan bahan-bahan untuk membuat jaringan juga bermacam-macam. Nah, tapi jangan khawatir, sekarang ada aplikasi atau program yang fungsinya sebagai simulator atau simulasi. Ya, namanya apa? Nah, di sini aplikasinya disebut Cisco Packet Tracker. Packet Tracker adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System. Tujuan utama dari Cisco Packet Tracker adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip-prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Jadi Cisco Packet Tracker ini sebuah aplikasi, ya, sebuah program yang bisa kita download, kemudian install, nah, seperti aplikasi-aplikasi yang lain, ya, itu. Cisco Packet Tracker merupakan software simulasi jaringan. Dengan adanya software ini, kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk membeli device atau alat-alat jaringan dalam mempelajari dan mendalami jaringan komputer.
Dengan software ini kita dapat membuat dan mendesain berbagai jenis jaringan komputer, salah satunya WAN. Ini tampilan Cisco Packet Tracker seperti ini. Dan di sini tersedia bermacam-macam menu, istilahnya ada router ya, kemudian ada modem, ada hub juga ya. Itu ini contoh jika kita mendesain sebuah jaringan WAN. Oke, nah, untuk pengenalan dari Cisco Packet Tracker saya kira cukup di situ ya. Untuk lanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian tugas kalian di sini, carilah dan download Cisco Packet Tracker di internet. Kalau sudah ketemu, download ya, silakan di-download, sesuaikan dengan versi Windows komputer yang akan kalian instali Cisco Packet Tracker. Ya, di Windows pasti tertera versinya berapa bit, 32 bit atau 64 bit. Jadi kalian ketika akan download, kalian sesuaikan, oh komputerku Windows-nya versi 32, berarti download Cisco Packet Tracker yang 32 bit. Oh Windowsku yang 64 bit, ya terserah Windows 8, 10, atau Windows 7 mungkin. Nah itu pasti ada versinya sendiri-sendiri, 32 atau 64. Jadi sesuaikan itu. Kalau 64 bit ya download yang 64 bit. Kemudian install. Ya, kalian install aplikasi Cisco Packet Tracker ini ke komputer atau laptop masing-masing. Nah, install seperti biasanya. Ya, kalau belum jelas mungkin cari di YouTube. Ya, seperti itu. Sampai selesai atau sampai finish. Ya, jika sudah selesai, alamat atau link downloadnya ketika kalian download Cisco Packet Tracker tadi, alamatnya kalian kirim ke email tersebut. Oke ya. Nah, di situ diusahakan semuanya punya Cisco Packet Tracker, nanti kita bisa latihan ya, kita bisa belajar bersama-sama dalam membangun atau mendesain sebuah jaringan. Oke, untuk materi hari ini TJBL saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan silakan share di forum GC. Oke, sampai di situ. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.